Nah, gimana? Dari cuplikan ini aja udah kebayangkan bakal kayak gimana isi video ini nanti. Ini adalah sebuah film berjudul Faces of Death. Tapi, menurut gua, ini bukan film seperti yang biasa kita tonton. Ini lebih seperti kumpulan potongan-potongan video yang digabung jadi satu tanpa alur cerita yang jelas, sampai akhirnya terlihat seperti sebuah film utuh. Tapi jangan salah, ini bukan sembarang film, karena sudah dikonfirmasi ada beberapa adegan di dalamnya yang memang betul-betul asli, dicampur dengan adegan rekayasa. Bahkan dari berbagai sumber diperkirakan sekitar 40% isinya nyata, dan sisanya adalah hasil setting dan efek praktis. Dan film Faces of Death ini ternyata punya banyak seri, totalnya ada 8 sequel. Sebelum kita masuk lebih jauh, gue mau jelasin dulu tujuan gue bikin video ini. Video ini bukan untuk menunjukkan adegan kematian atau mencari sensasi, tapi untuk membedah bagaimana film kontroversial ini selama puluhan tahun berhasil bikin orang percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Supaya kita bisa lebih kritis terhadap konten yang dikemas seperti dokumenter, tapi belum tentu semuanya fakta. Faces of Death dirilis tahun 1978, disutradarai oleh John Allen Schwartz, dan dipasarkan seolah-olah sebagai film dokumenter yang memperlihatkan berbagai cara kematian di seluruh dunia. Film ini bukan dibuat sebagai cerita dengan tokoh dan alur, melainkan kompilasi footage yang dipilih dan disunting menjadi satu paket panjang dengan tema kematian. Narator dalam film diperankan oleh Michael Carr sebagai Dr. Francis B. Gross, tampil seolah-olah sebagai ahli yang memandu kita melihat wajah kematian. Padahal ini hanyalah trik naratif supaya penonton merasa sedang menonton sesuatu yang ilmiah dan kredibel. Sebagian footage memang diambil dari arsip berita, kecelakaan, perang, rumah sakit, dan dokumentasi nyata lainnya. Contohnya seperti materi arsip dari kecelakaan pesawat PSA Flight 182, adegan di ruang otopsi, dan beberapa liputan kecelakaan fatal yang benar-benar terjadi. Di sisi lain, ada juga adegan-adegan yang dipastikan fiktif untuk membuat penonton syok. Seperti adegan pemukulan monyet yang dibuat dengan efek praktis dan properti palsu, adegan hukuman listrik yang bukan rekaman eksekusi asli, sampai beberapa adegan serangan hewan dan ritual kanibal yang sebenarnya hasil setting dan penyuntingan supaya terlihat nyata. Karena campuran inilah, banyak orang dulu mengira film ini adalah snuff film, padahal kenyataannya tidak. Film ini jadi contoh jelas bagaimana teknik editing, narasi, dan penyajian visual bisa memanipulasi persepsi kita tanpa kita sadari. Dan justru di zaman sekarang di mana teknologi editing dan rekayasa visual jauh lebih canggih, kemampuan membedakan mana yang real dan mana yang fake jadi semakin penting. Itu sebabnya video ini dibuat, bukan untuk menampilkan kengerian, tapi untuk membuka cara kita melihat media dengan lebih kritis dan tidak mudah percaya hanya karena sesuatu terlihat nyata.